Selanjutnya saat memasuki musim panas di bulan Mei, Rintaro dan Shohei yang sedang berada di dalam kelas terlihat sangat kepanasan. Karena tidak tahan dengan cuaca panas itu, Shohei lalu mengajak Rintaro pergi ke ruang guru untuk mendinginkan tubuh mereka. Saat sedang berjalan menuju ke ruang guru, Shohei menyadari kalau pertandingan olahraga akan diadakan di bulan ini. Shohei berniat mengikuti pertandingan itu dan bersenang-senang. Namun sayangnya Pak Guru mengatakan, kalau Shohei dan Rintaro tidak dibolehkan ikut serta dalam pertandingan olahraga. Mendengar hal itu, wajah Rintaro dan Shohei tampak begitu kecewa. Karena merasa penasaran, Shohei lalu bertanya, mengapa mereka berdua tidak dibolehkan untuk ikut. Ternyata alasannya, karena Rintaro dan Shohei mendapatkan nilai merah dan harus melakukan remedial. Akan tetapi, Shohei dan Rintaro ternyata tidak mau menyerah, dan akan berusaha memperbaiki nilai mereka. Mengetahui niat baik kedua muridnya itu, Pak Guru lalu berjanji akan membelikan es krim, jika Rintaro dan Shohei berhasil melakukannya. Selanjutnya Shohei lalu menemui Saku untuk meminta bantuannya. Akan tetapi Saku tidak mau membantunya, karena tahun lalu Saku sudah coba mengajari Shohei, tapi ujung-ujungnya Shohei tetap mendapatkan nilai merah. Sementara itu Rintaro yang juga kesulitan, lalu meminta Ayato untuk mengajarinya. Ternyata Ayato juga tidak bisa, karena kali ini ada banyak pelajaran yang tidak dia pahami. Karena Saku dan Ayato tidak mau mengajari mereka, Shohei lalu berencana untuk belajar sendirian. Mendengar hal itu, Saku malah terlihat senang dan mendukung keputusan Shohei. Tidak lama kemudian, Rintaro mendapatkan pesan dari ibunya yang mengatakan, kalau hari ini toko mereka lagi mengadakan diskon, dan Rintaro diminta mengajak Waguri untuk mampir. Selanjutnya saat pelajaran sedang berlangsung, Rintaro menuliskan sebuah pesan dan mengirimkannya pada Waguri. Beberapa saat kemudian, Waguri akhirnya membalas pesan itu yang mengatakan, kalau dia sedang ada urusan dan tidak bisa mampir. Saat membaca pesan itu, wajah Rintaro ternyata tampak kecewa. Selanjutnya saat pulang sekolah, Rintaro dan Shohei pergi ke perpustakaan umum untuk belajar. Namun saat mereka sudah berada di dalam perpustakaan dan mencoba untuk belajar, Shohei malah tampak frustasi, karena dia tidak bisa menjawab soal-soal yang ada di dalam buku. Rintaro lalu menyarankan, agar mereka berdua lebih baik meminta bantuan Saku. Walaupun Saku adalah orang yang keras kepala, tapi dia pasti mau mengajari mereka. Selain itu, mereka berdua juga harus lolos dari remedial, sehingga bisa ikut serta dalam pertandingan olahraga dan bersenang-senang. Setelah mendengar perkataan Rintaro itu, Shohei lalu berniat menemui Saku dan Ayato, untuk meminta maaf dan mengajak mereka berdua belajar bersama. Selanjutnya saat Rintaro sedang belajar sendirian, dua orang gadis lalu masuk ke perpustakaan dan sedang mencari bangku kosong. Karena semua kursi sudah terisi, Rintaro lalu segera berdiri, dan memberikan kursinya pada kedua gadis itu. Rintaro melakukan hal itu secara diam-diam, agar kedua gadis itu tidak mengetahui niat baiknya. Saat turun ke lantai bawah perpustakaan, Rintaro tidak sengaja mendengar suara Waguri. Karena merasa penasaran, Rintaro lalu pergi ke arah suara itu. Ternyata itu memang suara Waguri yang sedang belajar bersama teman sekolahnya. Saat sedang melihat Waguri, Rintaro tidak sengaja membuat suara, sehingga keberadaannya hampir saja diketahui. Waguri dan temannya lalu kembali belajar, dan mereka berdua berbicara menggunakan bahasa tidak formal. Menurut perkataan temannya, Waguri adalah murid yang rajin belajar, dan harus mendapatkan peringkat pertama di kelas. Selanjutnya saat Rintaro sedang belajar sendirian di depan perpustakaan, dia kembali memikirkan hubungannya dengan Waguri. Menurutnya, dia dan Waguri sangat jauh berbeda. Waguri adalah anak yang sangat pintar, sedangkan dia adalah anak yang bodoh dan selalu mendapatkan nilai merah. Padahal tahun lalu Saku sudah mengajarinya. Namun nilai Rintaro tidak juga mengalami perubahan. Tidak lama kemudian, Waguri tiba-tiba saja muncul di hadapannya dan membuat Rintaro sangat terkejut. Ternyata Waguri menyadari, kalau tadi Rintaro melihatnya di dalam perpustakaan. Oleh karena itu dia segera keluar untuk menemui Rintaro. Selain itu, Waguri juga merasa lapar dan memutuskan keluar perpustakaan, untuk menyantap bekal yang telah dia bawa. Selanjutnya Waguri lalu duduk di samping Rintaro dan meminta maaf, karena dia tidak bisa mampir ke toko kue Rintaro. Namun Rintaro mengatakan, kalau Waguri tidak perlu khawatir, karena toko kuenya selalu mengadakan diskon sebulan sekali. Mendengar hal itu, Waguri lalu mengatakan, kalau bulan depan dia akan mampir, dan untuk mendapatkan uang, dia juga harus segera mencari kerja. Rintaro yang terkejut lalu bertanya, mengapa gadis kaya seperti Waguri ingin bekerja?
Namun Waguri memberitahukan kalau dia bukanlah anak orang kaya. Waguri masuk ke SMA Kikyo melalui jalur prestasi. Itulah sebabnya nilai Waguri tidak boleh turun, dan membuatnya tetap berada di peringkat 1. Akan tetapi belakangan ini, Waguri susah tidur karena belajar untuk menghadapi ujian. Waguri bahkan terus mencubit tangannya, agar dia tidak tidur di kelas. Waguri yang berasal dari keluarga biasa, sangat bersyukur bisa masuk ke SMA bergengsi Kikyo. Jadi setidaknya dia harus berusaha lebih keras dari murid yang lain. Ayah Waguri sangat keras kepala, dan menyuruhnya untuk masuk ke SMA Kikyo. Karena tidak ingin mengkhianati ayahnya, Waguri akhirnya memutuskan masuk ke sekolah itu. Setelah Rintaro mengetahui semua itu, dia lalu berkata di dalam hatinya, bahwa semakin dia terlibat dengan Waguri, pandangannya terhadap gadis itu perlahan mulai berubah. Menyadari hal tersebut, Rintaro lalu memberanikan diri meminta Waguri untuk mengajarinya belajar. Jika dia tetap mendapatkan nilai merah dalam ujian, Rintaro pasti akan terkena masalah. Awalnya Rintaro tidak pernah mempermasalahkan nilainya, namun kali ini dia merasa tidak mau menyerah, dan ingin mendapatkan nilai yang lebih baik. Mendengar permintaan Rintaro itu, Waguri lalu membagikan bekalnya dan mengatakan, jika dia memiliki waktu luang, dia pasti akan menghubungi Rintaro. Selanjutnya Waguri lalu berpamitan pada Rintaro, karena temannya sedang menunggunya di dalam perpustakaan. Tidak lama kemudian, seorang murid Kikyo berambut pirang tiba-tiba menghampiri Waguri dan Rintaro. Gadis itu adalah salah satu teman Waguri yang bernama Hoshina Subaru. Subaru lalu bertanya, siapa pria yang bersama Waguri itu? Saat melihat seragam Rintaro, Subaru menyimpulkan kalau Rintaro adalah murid dari SMA Chidori. Subaru lalu mendekati Rintaro dan memintanya untuk tidak terlibat lagi dengan Waguri. Subaru bahkan mengatakan, kalau dia merasa jijik berdekatan dengan murid SMA Chidori. Mendengar perkataan Subaru itu, Waguri lalu mencoba menenangkan temannya itu. Namun Subaru malah mengatakan, kalau semuanya akan baik-baik saja, karena dia akan melindungi Waguri. Saat Waguri ingin menjelaskan kejadian sebenarnya pada Subaru, Shohei, Saku dan Ayato tiba-tiba berteriak memanggil Rintaro. Melihat ada dua orang murid Kikyo, Shohei lalu bertanya, ada perlu apa mereka dengan Rintaro? Namun Subaru malah mengajak Waguri untuk segera pergi, karena meladeni murid bodoh dari Chidori hanya akan membuang-buang waktu. Sebelum Waguri dan Subaru pergi, Shohei menyadari pernah melihat Waguri beberapa hari yang lalu. Melihat Shohei yang mendekati Waguri, Rintaro dan Subaru lalu menahan teman mereka masing-masing. Saat Subaru akan membawa Waguri pergi, Saku tiba-tiba mengatakan bahwa murid Kikyo lebih buruk dari yang dia bayangkan. Subaru lalu bertanya, apakah itu termasuk Waguri? Sambil tersenyum Saku malah mengatakan, kalau Subaru bisa memikirkannya sendiri, jika dia memang orang yang pintar. Selain itu, Saku juga mempertanyakan rambut Subaru yang diwarnai. Dan murid-murid SMA Kikyo hanya bersikap baik pada sesama mereka sendiri. Mendengar perkataan Saku itu, Rintaro lalu segera menghentikannya, karena tidak biasanya Saku berbicara kasar seperti itu. Rintaro lalu berusaha meluruskan kesalahpahaman yang terjadi. Dia bahkan meminta maaf dan memberitahukan, kalau dialah yang lebih dulu mengajak Waguri berbicara. Mendengar perkataan Rintaro itu, Shohei lalu menyadari sikapnya pada Waguri tempo hari, dan dia akhirnya meminta maaf. Mendengar permintaan maaf Rintaro dan Shohei itu, Waguri lalu menundukkan kepalanya dan meminta maaf, karena dialah yang menyebabkan keributan itu. Tidak hanya itu, Waguri juga meminta Subaru untuk meminta maaf, karena sudah bersikap kasar pada Rintaro dan teman-temannya. Akan tetapi Subaru tidak mau melakukannya, dan dia malah memilih pergi meninggalkan mereka. Setelah itu Waguri lalu berpamitan dan segera menyusul Subaru. Sementara itu, Shohei yang menyadari kalau Saku berusaha membela mereka, dia lalu menghampiri Saku dan menggodanya. Setelah itu, Shohei lalu mengajak mereka ke restoran keluarga untuk belajar sambil menikmati makanan. Berpindah ke tempat Waguri, Subaru mengatakan padanya, kalau semua pria sama saja, dan Waguri tidak seharusnya minta maaf pada anak-anak Chidori. Menurut Subaru, murid Chidori adalah orang barbar dan suka menyakiti orang lain tanpa sadar. Namun karena merasa penasaran, Subaru lalu bertanya pada Waguri, orang seperti apa Rintaro itu? Sambil tersenyum Waguri memberitahukan bahwa Rintaro adalah orang yang sangat baik, dan teman-teman Rintaro juga bukanlah orang yang jahat. Mendengar hal itu, wajah Subaru tampak begitu terkejut. Waguri lalu bertanya pada Subaru, akan mereka apakan cemilan yang banyak itu? Subaru mengatakan,
kalau dia membelinya untuk mereka makan bersama di dalam perpustakaan. Namun Waguri memberitahukan, kalau di dalam perpustakaan itu tidak dibolehkan makan dan minum. Berpindah ke tempat Rintaro yang sudah berada di kamarnya. Saat ini dia sedang belajar dan tampak kesulitan. Padahal sebelumnya, Saku sudah banyak mengajarinya. Tidak lama kemudian, Rintaro mendapatkan pesan dari Waguri. Tidak hanya itu, Waguri bahkan langsung menelepon Rintaro dan ingin berbicara dengannya. Waguri lalu meminta maaf, karena Subaru sudah berkata kasar pada Rintaro dan teman-temannya. Waguri juga meminta maaf, karena sudah membuat Rintaro berbohong. Padahal Waguri lah yang lebih dulu mengajak Rintaro berbicara saat di perpustakaan. Waguri lalu berterima kasih dan menganggap sikap Rintaro itu sangat keren. Mendengar pujian dari Waguri itu, tentu saja membuat Rintaro merasa senang dan wajahnya bahkan memerah. Waguri lalu melanjutkan, bahwa dia bersedia mengajari Rintaro, dan mereka bisa bertemu pada hari Sabtu di stasiun Asagi. Menyadari kalau dia sedang berbicara menggunakan bahasa tidak formal, Waguri lalu meminta maaf pada Rintaro. Namun Rintaro meminta Waguri, agar kedepannya mereka berdua tidak usah lagi berbicara menggunakan bahasa formal. Setelah mereka berdua menyepakati hal itu, Waguri lalu berpamitan dan kemudian menutup panggilan. Ternyata Waguri merasa gugup dan khawatir jika Rintaro akan menertawakannya. Berpindah ke tempat Subaru. Saat ini dia sedang merenung di dalam kamarnya. Di meja belajar Subaru ada sebuah foto yang menampilkan Subaru dan Waguri yang masih kecil.